Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok TTI 2024 1F07. Di sini kami akan mempraktikkan instalasi host Linux distro Debian dengan menggunakan VN. Di sini saya sebagai ketua dengan nama Bian Novalianto, NIM 2418. Dan teman saya. Perkenalkan nama saya Mas Rino dengan NIM 24179. Perkenalkan nama saya Mas dengan NIM 2419. Perkenalkan nama saya dengan NIM 2419. Perkenalkan nama saya Abdul Rizky Alvin Muhammad dengan NIM 2418. Linux adalah sistem operasi berbasis open source yang dikembangkan oleh komunitas pengembang di seluruh dunia. Dikenal karena kestabilan dan keamanannya. Linux menggunakan kernel yang dirancang oleh Linux Torvalds pada tahun 1991. Sistem ini dapat diadaptasi untuk berbagai perangkat keras, mulai dari server, komputer desktop, hingga perangkat mobile, dan perangkat IoT atau Internet of Things. Distro Linux. Distro atau distribusi Linux adalah variasi dari Linux yang telah dikemas oleh pengembang untuk memenuhi kebutuhan pengguna tertentu. Setiap distribusi dapat berbeda dalam tampilan, fungsi, dan perangkat lunak yang disertakan. Namun, semuanya menggunakan kernel Linux sebagai intinya. Beberapa distribusi Linux yang terkenal antara lain Ubuntu. Ubuntu dikenal mudah digunakan dan memiliki komunitas yang besar cocok untuk pemula. Fedora fokus pada teknologi terbaru dan sering digunakan oleh pengembang. Debian stabil dan banyak digunakan untuk server. Arch Linux dikenal fleksibel, sering digunakan oleh pengguna tingkat lanjut. Contoh mirip dengan Red Hat Enterprise Linux, banyak digunakan di server. Mirip dengan Ubuntu tetapi memiliki antarmuka yang lebih mirip dengan Windows. Kali Linux dirancang khusus untuk kebutuhan keamanan dan pengujian penetrasi. Jadi di sini kelompok kita memilih distro Debian. Debian adalah salah satu distribusi Linux yang paling lama bertahan dan populer, terutama di kalangan pengguna yang menginginkan sistem yang stabil dan handal. Debian pertama kali diluncurkan pada tahun 1993 dan memiliki filosofi open source yang kuat. Banyak distribusi lain yang berasal dari Debian termasuk Ubuntu dan Linux Mint. Nah, di sini mengapa kelompok kami memilih distro Debian? Karena Debian memiliki beberapa kelebihannya, yaitu stabil dan andal. Setiap versi Debian menjalani proses pengujian yang ketat sehingga sangat jarang sekali terjadi error atau crash. Terus selain itu ada keamanan Debian yang tinggi. Debian dilengkapi dengan pembaruan, keamanan yang cepat dan yang membuatnya sangat aman. Yang selanjutnya itu ada komunitas dan dukungan luas. Debian didukung oleh komunitas besar yang terus mengembangkan dan memberikan bantuan. Selain itu, Debian juga sudah open source. Debian hanya menggunakan perangkat lunak yang open source yang membuatnya bebas digunakan dan dimodifikasi. Selanjutnya, kelebihan selanjutnya itu ada manajemen paket yang kuat, menggunakan sistem manajemen paket APT atau Advanced Packet Tool yang memudahkan pengelolaan perangkat lunak dan pembaruan. Selain itu, Debian pun juga ringan karena fleksibilitasnya. Debian dapat berjalan di perangkat keras dan spesifikasi rendah hingga tinggi. Debian sering menjadi pilihan utama untuk server karena stabilitas dan keamanan yang ditawarkan serta fleksibilitasnya dan konfigurasinya. Jadi untuk penginstalan VirtualBox-nya kita harus menyiapkan filenya dulu. Ini kita memakai VirtualBox versi 7.1.4. Ini kita klik aja installnya. Pilih yes. Kita tunggu. Nah, ini udah masuk ke VirtualBox-nya. Kita klik next aja. Terus di sini kita klik I accept the terms. Next. Terus ini untuk naruh program filenya. Ini kita next aja. Terus kita proses yes. Ini yes juga proses instalasi. Terus ini next. Terus install. Udah, kita tinggal nunggu aja. Nah, ini udah muncul Oracle VirtualBox-nya. Tungguin aja sampai selesai. Nah, ini udah selesai, kita finish. Terus untuk penginstalan ISO image itu kita harus menyesuaikan dengan tipe Windows-nya. Oh, ini VirtualBox-nya tampilannya. Udah, kita langsung ke setting untuk lihat versi Windows kita. Sistem, about. Nah, ini di sini versi Windows. Di Windowsku, Windows 10 Pro. Terus untuk sistem type-nya itu 64 bit di sini. 64 bit operating system. Jadi untuk download file ISO itu menyesuaikan dengan sistem type-nya ini. Sistem type dari ini nah, AMD 64. Jadi di sini kita butuh software yang namanya VirtualBox. Itu kita butuh file i4 image Debian. Nah, untuk versinya kalian terserah mau versi berapa. Jadi di sini kita mempunyai versi yang VirtualBox mempunyai versi 7.1.4 dan yang Debian mempunyai versi 12.7.0. Itu tadi merupakan penjelasan dari VirtualBox dan ISO yang digunakan pada waktu ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang VirtualBox-nya sekaligus penginstalan ISO Linux, OS Linux, distro Debian. Pertama itu membuka VirtualBox terlebih dahulu. Ini merupakan tampilan dari VirtualBox-nya. Untuk melakukan penginstalan, langkah awalnya itu kita menggunakan dulu Git new. Lalu di sini ada yang itu nama distro apa yang kita buat. Kita akan beri versi di nama Debian. Dan kalau ini menyatakan disimpan default di mana nama Debian ini. Nah, di sini sudah default yaitu default C, user del VirtualBox VMS. Nah, di sini ISO image ini digunakan untuk menata file ISO yang sudah kita miliki, yaitu file ISO Debian. Folder, kemudian ini ISO yang sudah kita punya. Jadi sudah dimasukkan ISO-nya. Dan tipenya otomatis Linux, subtype-nya Debian, dan versinya Debian 64 bit. Setelah itu ini merupakan untuk pemberian password. Jika ini diberikan password maka tidak perlu diklik centang. Jika tidak menggunakan password ini bisa diklik. Tidak perlu menggunakan password. Nah, kita tidak menggunakan password jadi tidak perlu diisi. Lalu untuk di hardware-nya, di sini kita akan menentukan base memory dan prosesornya. Jika di device kalian penyimpanannya 6 GB, di sini kita bisa menggunakan setengahnya, yaitu 3 GB. Lalu di prosesor juga sama, kalian bisa pilih setengahnya yaitu di 2 CPU atau 1 CPU. Lalu kemudian di hard disk. Di sini hard disk. Untuk file location kita menentukan lokasi dari filenya, kita ikuti default dari lokasi dari VirtualBox, C user del VirtualBox. Untuk size kita mau isi berapa aja bebas, tapi untuk penggunaan yang aman yaitu di 25 GB sampai 2 TB. Lalu di sini kita memilih hard disk, tipe filenya yaitu yang default, yang VirtualBox disk image. Di sini kita tidak usah menggunakan existing virtual hard disk karena sudah memilih yang di atas. Lalu juga kita tidak usah add VirtualBox hard disk. Lalu kita finish. Di sini kita jalankan dengan klik start ini, tunggu hingga proses selesai. Nah, di sini sudah muncul tampilannya. Nah, di sini ada pilihan antara graphical install dan install. Perbedaannya itu terletak pada tampilannya. Kalau install itu tampilannya bakal itu semua. Kalau graphical install itu ada gambar-gambar seperti ini ada di sini buat tampilannya. Nah, di sini kita pilih untuk yang graphical install. Enter. Nah, di sini muncul select language. Select language kita pilih bahasa Indonesia karena
Ini kita cari dulu bahasa Indonesia. Nah, di sini tampilan bahasa Indonesia. Klik bahasa Indonesia, kemudian continue. Nah, lokasi Indonesia, lanjutkan. Kemudian keyboard biarkan di Inggris Amerika. Nah, di sini metode tampilan untuk masukkan nama host. Ini lebih baik tidak usah diubah, jadi tetap seperti defaultnya menggunakan VBox. Kemudian langsung klik lanjutkan saja. Ini kata Giro. Masuk. Dari Debian. Oh, update, ubah. Kalau dia memang ubah. Ubah. Dia mau. Nah, oke. Untuk mengerut yang kelebihan, kita ikutkan dulu kata sandi rootnya. Kata sandinya bebas, bisa baca. Nah, sini masukin lagi verifikasi. Kemudian klik lanjutkan. Nama lengkap itu bebas pengguna. Klik lanjutkan. Oh, menggunakan kombinasi yang penting. Oh, nih. Cepat ini. Satu tiga. Cepat nih. Sini, oke, cepat. Cepat, satu dua tiga. Kemudian verifikasi. Cepat, satu dua tiga. Kemudian klik lanjutkan. Nah, ini untuk jamnya terserah, tergantung wilayahnya ya, Pak. Karena di sini adalah Jawa Timur, jadi menggunakan IB. Lanjutkan. Tunggu hingga prosesnya selesai. Oh, boleh. Oh, ya udah. Ini harus mana? Bagaimana? Bebas nggak saja tulis berarti. Untuk 3 pilihan di atas ini itu otomatis. Kalau ingin manual, klik yang manual karena ini biar lebih pas otomatis. Pilih yang terbaru gunakan seluruh gratis. Kemudian klik lanjutkan. Lanjutkan. Nah, ini silakan untuk memulai karena ini ada perubahan, jadi klik atas. Tunggu hingga selesai. Kemudian langsung lanjutkan di sini. Oh, terus di sini klik ya untuk menyimpan perubahan-perubahan yang di bawah tadi. Kemudian klik lanjutkan. Jadi di sini ada pengendalian untuk instalasi. Nah, untuk pengendaliannya ini bisa kalian pilih ya. Nah, ini untuk ini saya putar supaya biar tidak lama. Jadi biar cepat aja. Lanjutkan. Terus di sini kita buat carikan. Kita pilih kita aja biar cepat. Percobaan aja. Lanjutkan. Nah, ini untuk apa itu loading dan masang perangkat software. Kita tunggu aja. Ya, untuk misalkan ini sebenarnya kita bisa. Nah, ada konfigurasi popularity contest. Di sini kita pilih kita aja soalnya biar nggak ada survei. Lanjut. Kita tunggu. Nah, ini untuk pilihan software-nya yang ini install. Ini bisa kalian pilih, ada banyak pilihan. Tapi yang terpenting itu yang pertama dan yang terakhir. Kita harus install yang bawah yang atas. Nah, ini kita ikutin aja di foldernya dari tiga ini. Kita lanjutkan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah penginstalan software ini ada pasang bootloader. Untuk bootloadernya ini kita pilih ya, setelah itu lanjutkan. Terus pilih yang bawah, dev SDA, VBox Graphics. Enter. Nah, ini penyelesaian instalasinya. Kita tunggu aja, habis itu selesai. Ini sudah ada penyelesaian. Kita pilih yang atas ini. Enter. Lagi proses penginputan tadi. Kita tunggu aja. Selanjutnya kita pilih. Kita tunggu aja. Yang berjalan. Itu tadi untuk penyelesaian dari langkah-langkah yang kita lakukan tadi. Ini kita tunggu aja di sini langsung masuk ke Debian-nya. Nah, ini masuk ke Debian. Kita pilih Debian dari tadi, terus masukin lagi. Nah, ini udah selesai, udah berhasil penginstalannya. Nah, ini ada tampilan dari Debian-nya, aplikasi. Udah, sekian dari penginstalannya. Kita keluarin lagi. Lanjut. Oh ya, ini untuk penyiapan awalnya kita pilih selanjutnya aja. Ketikannya ini selanjutnya aja. Bentar. Untuk privasi juga selanjutnya. Nah, dari ini nanti kalian bisa hubungi ke Google, protokol transport, ini kita lewat lagi. Nah, udah selesai, ini kita udah dipakai dengan. Sekian praktekan dari instalasi OS Linux distro Debian dengan VM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.